Bab 8. Sikap mental seorang filsuf. Ada banyak cara bagi kita yang ingin belajar filsafat. Kita bisa memulainya dengan membaca sejarah filsafat sejak masa-masa awal klasik sampai zaman kontemporer. Kita juga dapat berangkat dari tema per tema. Misalnya diawali dengan belajar filsafat alam, lalu filsafat manusia, atau lebih spesifik dengan mengkhususkan diri dalam filsafat politik saja. Kita pun bisa mengkhususkan diri mengkaji cabang kefilsafatan tertentu, misalnya dengan mendalami epistemologi atau filsafat nilai saja. Mungkin pula bagi kita untuk belajar dari tokoh ke tokoh, yaitu dengan mendalami satu demi satu pikiran para tokoh besar filsafat. Apapun yang kita lakukan untuk belajar filsafat seperti yang disebutkan di atas sebenarnya sah-sah saja, namun perlu diingat bahwa kita tidak boleh berhenti di sana. Karena sampai titik tersebut kita belum mendapatkan apa-apa selain menghafalkan dan memahami pemikiran orang lain. Kita belum berfilsafat. Maksimal dengan berhenti pada titik tersebut kita baru menjadi ahli filsafat. Tentunya kalau cita-cita kita adalah menjadi filsuf, gelar untuk ahli filsafat, hal itu masih belum cukup. Kita juga perlu merefleksi sendiri, serta berpikir dan mendayagunakan intelijensi sendiri terkait tema-tema atau fokus kajian yang kita minati. Kita harus mengembangkan segala data dan pengetahuan yang sudah kita peroleh sesuai dengan versi kita sendiri untuk menjawab tuntutan realitas ruang dan waktu kita sendiri. Dalam usaha mewujudkan cita-cita menjadi seorang filsuf memiliki banyak data, pengetahuan, dan pemahaman terhadap berbagai ide dan pemikiran besar kefilsafatan itu memang penting dan jelas sangat penting. Namun yang lebih penting lagi adalah kita juga harus tahu bagaimana cara bersikap, berperilaku, dan menghayati hidup ala seorang filsuf. Dengan memahami cara bersikap ala seorang filsuf, jalan kita untuk menjadi filsuf yang sebenarnya akan terbuka. Sama halnya apabila kita bercita-cita ingin menjadi presiden. Di samping harus paham tentang peraturan ketatanegaraan, kita juga harus tahu bagaimana bersikap dan berperilaku sebagai seorang presiden. Pertama, harus kita catat bahwasanya tugas utama filsafat adalah refleksi, melakukan ujian terus-menerus terhadap berbagai realitas hidup, baik dalam dimensi fisikal maupun metafisikal. Tugas utama itulah yang kemudian membuat orang memilah tugas filsafat menjadi tiga, yaitu sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Filsafat sebagai pendobrak berarti filsafat menjadi alat untuk memecahkan kebuntuan dan kemandekan yang sering terjadi dalam realitas. Dalam hal kehidupan manusia sering terbelenggu oleh rutinitas dan tata nilai yang diterima begitu saja tanpa dipertanyakan lagi. Banyak orang hidup dalam kerangkeng tradisi dan kebiasaan rutin yang ia anggap memang sudah seharusnya berjalan seperti itu. Aturan yang dibuat atau dirumuskan manusia sendiri pada akhirnya menjebak mereka sendiri. Ironisnya pula, banyak di antara mereka yang membuat aturan tersebut justru tidak berani mengkaji ulang atau merevisi aturan tersebut ketika terjadi anomali atau keterputusan relevansi antara aturan tersebut dengan realitas. Kondisi seperti itu ibarat orang yang membangun penjara sendiri lalu masuk dan berada di dalamnya tanpa berani keluar untuk sekedar mengevaluasi apakah sudah pada tempatnya ia hidup dalam penjara tersebut. Filsafat bermaksud untuk mengatasi hal-hal seperti itu, yakni mendobrak kemandekan dan ketakutan untuk berubah. Kata mendobrak mungkin terkesan kasar, namun memang harus demikian apabila memang sebuah pintu itu ditutup oleh pemiliknya, tidak diizinkan dibuka, sementara bahaya sedang mengancam. Tentu saja filsafat dengan fungsinya sebagai pendobrak tidak beroperasi dengan cara asal dobrak atau asal tubruk. Filsafat pada hakikatnya sekedar bermaksud untuk menguji dan mengevaluasi ulang tentang benar salah, baik buruk atau pantas tidak pantasnya sebuah pemikiran atau tradisi hidup tertentu. Kalau kemudian terbukti bahwa pemikiran ataupun tradisi tersebut adalah yang benar, baik, layak untuk dijalankan, tentu setelah melalui berbagai pertimbangan mendalam sebagaimana karakter filsafat-filsafat tidak akan ragu atau gengsi merekomendasikan tradisi lama agar dilanjutkan sebagaimana adanya. Di sisi lain, kita akan melihat adanya perbedaan besar setelah pemikiran atau tradisi tersebut melalui pengujian. Kalau sebelumnya tradisi tersebut diterapkan dalam konteks ikut-ikutan dan menjalankan rutinitas saja tanpa tahu arah dan maknanya, setelah melalui pengujian tradisi tersebut dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan pemahaman yang mendalam.
Filsafat sebagai pembebas berarti filsafat bermaksud membebaskan manusia dari segala ketungkungkungan, kesia-siaan, ketidaktahuan, serta ketidakpahaman terhadap kehidupannya. Peran filsafat yang kedua ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tugasnya yang pertama sebagai pendobrak. Filsafat sebagai pembebas berarti dengan segala aktivitas filosofinya, filsafat berupaya untuk dapat menyadarkan manusia dari segala rutinitas dan tradisi yang berjalan dalam kehidupan mereka yang dilakukan tanpa benar-benar paham mengapa dan untuk apa mereka melakukan rutinitas tersebut. Setelah mendobrak kemandikan dan ketidaktahuan yang dipelihara secara membuta oleh banyak orang, selanjutnya filsafat berusaha membebaskan orang dari kebutaannya tersebut. Tujuannya agar ia bisa secara jernih memandang dan memahami realitas kehidupannya. Dalam fungsi yang ketiga, fungsi pembimbing, filsafat menyediakan perangkat dan tata aturan untuk berefleksi, berpikir, serta menilai secara proporsional dan jernih. Dengan tata berpikir seperti itu, filsafat mengidealkan agar orang dapat memahami hidup dan menentukan tradisi hidupnya dalam porsi dan potensi terbaiknya. Setidaknya dengan membimbing orang untuk memahami dan menentukan hidupnya sendiri, filsafat dapat menghindarkan orang dari perilaku ikut-ikutan atau melakukan sesuatu tanpa dipahami kemana arahnya. Apalagi apabila melihat bahwa segala tindakan yang dilakukan seseorang itu nantinya harus dipertanggungjawabkan. Sungguh tidak masuk akal apabila seseorang melakukan sesuatu tanpa ia ketahui secara tepat mengapa dan untuk apa ia melakukannya. Apalagi bila kemudian ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Sementara ia tidak bisa mengelak dari tanggung jawab karena jelas terbukti bahwa ialah yang melakukan tindakan tersebut. Hal itu sama seperti kalau kita melihat orang lain tidak mengenakan helm ketika mengendarai motor dan kita juga ikut-ikutan tidak mengenakannya. Lalu di jalan kita pun mendapat tilang polisi. Tentunya kita tidak bisa beralasan bahwa kita tidak mengenakan helm karena mengikuti orang lain dan tidak mau disalahkan. Untuk merealisasikan tugas-tugas sebagai seorang filsuf, ada baiknya kalau kita memperhatikan beberapa sikap mental yang merupakan prasyarat sebelum terjun ke dunia filsafat secara total. Yang pertama, janganlah mudah percaya dan membunuh rasa ingin tahu. Filsafat berawal dari ketakjuban. Begitulah kata Aristoteles, seorang empu filsafat yang sangat dikenal. Syarat pertama sebagai seorang filsuf jelas bahwa kita harus memiliki curiosity atau rasa ingin tahu yang besar. Kita tidak boleh mengandalkan sikap biasa saja atau sudah selayaknya seperti itu. Kita harus selalu bertanya dan mempertanyakan apapun yang kita hadapi. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak menakjubkan dan tidak menantang untuk ditanyakan kalau kita menyadarinya. Segala hal mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar di muka bumi ini pada dasarnya menakjubkan. Menarik untuk ditanyakan. Ada orang yang rajin, ada orang yang malas. Mengapa bisa demikian? Ada ibu yang menyayangi anaknya, tapi ada pula ibu yang membunuh anaknya. Menakjubkan, bukan? Ada orang yang sakit perut karena kelaparan, ada pula yang sakit perut karena kekenyangan. Menakjubkan? Mendengarkan ceramah agama kita mengantuk, tetapi di rumah menonton televisi berjam-jam kita tahan. Aneh, bukan? Dan masih banyak realitas lain yang bisa kita bidik sebagai sasaran ketakjuban. Selain melakukan ataupun selain melalui ketakjuban, rasa ingin tahu sebenarnya juga bisa digali dari berbagai keraguan dan segala hal yang menuntut kita sudah kita ketahui, tetapi belum meyakinkan. Dalam hidup, pasti banyak hal yang berada dalam tingkat meragukan. Ada kalanya kita bertanya karena memang tidak tahu sama sekali tentang sesuatu. Namun, seringkali pula kita bertanya karena masih belum yakin. Belum jelas benar tentang sesuatu, itulah keraguan. Kalau kita merasa sudah tahu tetapi belum mantap, jangan menyerah dan mencukupkan diri apa adanya dengan sedikit informasi yang kita miliki. Teruslah bertanya, kajilah lebih lanjut apa yang kita ragukan itu sampai kita sampai pada derajat yang meyakinkan dan pasti. Hampir dalam segala hal sebenarnya kita sudah memiliki pengetahuan meskipun biasanya serba sedikit. Disitulah perlunya rasa ingin tahu, yakni untuk memperdalam jawaban-jawaban sementara yang tidak meyakinkan dari pertanyaan-pertanyaan kita. Di samping ketidakjelasan dan rasa tidak yakin terhadap berbagai jawaban yang sudah kita miliki tentang berbagai hal, ada kalanya dari jawaban tertentu kita sudah mendapatkan gambaran detail permasalahannya sehingga bisa memahami serta mendapatkan kejelasan dari jawaban-jawaban tersebut.
Namun, seringkali kita tetap tidak merasa puas. Ketidakpuasan itu bisa terjadi karena kita merasa ada yang kurang atau ada bagian tertentu yang tidak berada pada tempatnya. Lagi-lagi, di sini kita harus meneruskan langkah dan berupaya lebih jauh untuk menghilangkan ketidakpuasan itu dengan cara mengevaluasi jawaban-jawaban, mengkritisinya, dan merumuskan ulang jawaban-jawaban baru yang bisa membuat kita puas. Ringkasnya, seorang filsuf, kita jangan sampai kehilangan rasa ingin tahu, jangan mudah percaya terhadap segala penjelasan yang sudah pernah ada, dan jangan menyerah mencari jawaban dari rasa ingin tahu tersebut. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak menarik untuk dipertanyakan. Seandainya sudah ditanyakan dan sudah dijawab, tidak semua jawaban itu jelas dan bisa dipahami. Seandainya jawaban tersebut sudah jelas dan bisa dipahami, tidak semua jawaban tersebut memuaskan. Maka ikutilah kemanapun rasa ingin tahu kita mengajak. Secara alami, setiap orang biasanya memiliki rasa ingin tahu terhadap hal-hal tertentu dan tidak ingin tahu terhadap hal-hal yang lain. Itulah mengapa dalam dunia filsafat ada filsuf yang mengkhususkan diri mengkaji etika saja, lebih suka mencari jawaban atas persoalan filsafat politik saja, atau filsafat sosial saja. Ada pula yang cenderung meminati persoalan estetika dan sebagainya. Meskipun demikian, ada pula yang berusaha melepaskan diri dari klasifikasi dengan pembidangan tersebut. Mereka memilih berusaha mencari tahu serta merumuskan cara pandang yang sifatnya total dan universal terhadap kehidupan. Namun perlu diingat bahwa seperti apapun bentuk rasa ingin tahu yang ingin kita cari jawabannya, itulah tidak masalah kalau kita lebih memfokuskan diri terhadap bidang tertentu atau lebih suka membaca totalitas realitas yang kita hadapi demi mencari pemahaman-pemahaman yang sifatnya holistik dan universal. 2. Berusahalah menampilkan alternatif jawaban sebanyak mungkin dan ujilah alternatif-alternatif tersebut. Sikap kedua ini merupakan kelanjutan dari sikap pertama. Dalam sikap kedua ini kita dituntut untuk tidak berhenti hanya sekedar ingin tahu dan bertanya. Namun kita juga harus berupaya menampilkan dan mencoba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Jangan takut untuk mencoba menyusun jawaban-jawaban tersendiri, karena semakin banyak jawaban yang kita berikan, semakin baik bagi kita. Tentu saja jawaban-jawaban tersebut sifatnya hipotesis belaka dan masih dalam bentuk spekulasi. Langkah kita selanjutnya adalah memilih jawaban yang menurut kita paling tepat dan dengan mempertimbangkan dan memikirkannya secara mendalam terlebih dahulu. Sangat mungkin pertanyaan yang kita ajukan sudah pernah dijawab oleh banyak filsuf lain. Oleh karena itu, jangan malas membaca dan mengkaji pemikiran berbagai filsuf yang sudah ada. Pemikiran-pemikiran mereka kita perlukan sebagai tawaran-tawaran alternatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Meskipun demikian, pada akhirnya kita sendirilah yang harus menentukan jawaban yang tepat bagi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Bisa saja dalam menentukan jawaban tersebut kita lebih suka mengikuti pandangan tokoh tertentu, namun tetap saja kita harus memiliki dasar atau argumen mengapa mengikuti pandangan tersebut dan bukannya pandangan yang lain. Sikap seperti itu sangat diperlukan karena dengan hanya mengikuti apa kata tokoh tertentu berarti kita sekedar ikut-ikutan. Jika sudah begitu, maksimal kita hanya akan menjadi ahli tentang tokoh tersebut, bukannya menjadi seorang filsuf yang membaca realitas sendiri dan memiliki ide-ide serta pandangan sendiri. Dengan demikian, pandangan dan ide sendiri, meskipun dalam ide yang kita telurkan itu ada pengaruh tertentu dari tokoh tertentu, tetap saja pandangan tersebut murni milik kita. Hal itu disebabkan kita sendiri yang melakukan dan menentukan pilihan berdasarkan kajian yang mendalam. Yang ketiga, berusahalah bersikap objektif. Dalam berbagai pemikiran pasca modern, seringkali dinyatakan bahwa berpikir secara objektif adalah sesuatu yang mustahil. Betapapun pemikiran itu diupayakan untuk objektif, tetapi pasti bias subjektivitas sang pemikir itu sendiri turut mengaruhi, apalagi dalam dunia filsafat. Secara kodrati, setiap orang pasti sangat sukar melepaskan diri dari kesejarahannya, dari konteks ruang dan waktunya sendiri. Biarlah pandangan di atas diyakini, namun yang dimaksud objektivitas di sini adalah lebih merupakan sebuah tuntunan bagi para filsuf ketika melakukan refleksi atau kajian terhadap tema tertentu. Sebagai seorang filsuf, kita hendaknya sejak awal mendedikasikan refleksi dan kajian demi kebenaran semata, hanya untuk mengetahui yang benar itu seperti apa,
Urusan bahwa setiap orang ternyata tidak bisa menghindari subjektivitasnya tidak perlu terlalu dirisaukan. Seandainya pandangan itu benar, berarti memang tidak ada seseorang pun yang bisa keluar dari jerat subjektivitas tersebut. Namun, dengan tekad mendedikasikan segala aktivitas tersebut pada kebenaran saat bermaksud mencari kebenaran tentang sesuatu, minimal hal itu bisa mengontrol sikap semaunya sendiri atau tindakan mengabdi kepada kepentingan sendiri. Dengan bersikap objektif, berani kita memasrahkan sepenuhnya urusan eksplorasi kepada perangkat intelektual agar bekerja secara maksimal, tanpa harus diintervensi oleh berbagai ambisi pribadi atau keinginan semata, ataupun keinginan sementara. Kita pasti tidak suka melihat seseorang yang jelas melakukan sebuah kesilapan atau kesalahan, lalu dengan kemampuan dan kapasitas intelektualnya yang tinggi, ia mampu memaparkan argumen bagi tindakannya yang salah sehingga mendapat pembenaran. Apalagi jika kemudian orang itu beralasan bahwa seandainya terjadi kesalahan pun hal itu merupakan sisi manusiawi karena manusia tidak lepas dari salah dan apa. Kemudian ia bersikap seolah-olah segalanya kesalahan itu harus dilupakan dan dianggap wajar. Di sisi lain, dengan memegangi sikap objektif, kita berarti dituntut untuk bersedia mengikuti hasil temuan baru yang kita anggap lebih benar dan tepat. Tentu saja tidak dapat dikatakan objektif apabila kita menemukan kebenaran baru tetapi kita berusaha untuk mengingkarinya dan tidak mau mengakuinya. Apalagi hanya karena temuan baru tersebut berlawanan dengan keyakinan subjektif yang kita pegang selama ini, atau bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kelompok kita. Ada pula orang yang sebenarnya telah tahu bahwa sesuatu itu benar, namun karena alasan tertentu ia tidak mau menerimanya dan menyatakan bahwasannya kebenaran yang ia temukan itu hanya ada pada tataran teori, wacana, sekedar untuk didiskusikan, serta tidak perlu diambil pusing. Sikap semacam itu perlu dipertanyakan. Kebenaran yang ia temukan jelas akan berhenti pada tataran teori saja karena ia yang tahu kebenarannya tidak mau mengaplikasikannya dalam praktek nyata. Biasanya penolakan terhadap kebenaran seperti itu didasarkan pada keinginan agar status quo, stabilitas, ataupun kemapanan yang selama ini berjalan tidak terusik. Secara psikologis, keengganan menerima kebenaran yang nyata dapat dikatakan sebagai sebentuk inkonsistensi, irasionalitas, ketakutan, ataupun dalam bahasa yang lebih kasar sebentuk kepengecutan. Banyak orang yang bersikap tidak mau mengakui kenyataan. Ia sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah, namun ia masih saja tidak mau mengakui kenyataan tersebut dan berupaya membuktikan bahwa tetap pandangan lamalah yang benar. Orang semacam itu tidak dapat dikatakan objektif sebab tidak mengakui kebenaran yang sudah jelas terlihat. Ia pastilah melakukan telaah atau kajian yang tidak berawal dari sikap hanya untuk kebenaran. Sejak awal ia telah memiliki ambisi dan hasrat untuk membela pandangan tertentu sebagai yang pasti benar. Yang keempat, berpikirlah terbuka dan janganlah memutlakkan pandangan. Sikap keempat ini sangat penting. Seorang filsuf harus senantiasa membuka diri untuk temuan-temuan baru, kebenaran-kebenaran yang baru. Implikasinya ia harus mau sewaktu-waktu merevisi pandangan atau pikiran lamanya ketika ada pikiran-pikiran baru yang telah dikaji secara mendalam ternyata lebih benar. Perubahan pandangan tersebut bukan sesuatu yang mengherankan. Kita tidak perlu bingung lalu menyimpulkan bahwa tidak setiap pandangan atau ide yang saat ini saya anggap benar itu memang benar-benar benar, karena jawabannya bisa ya bisa tidak. Jawaban tidak dapat muncul jika ide atau pandangan yang sekarang kita yakini sebagai kebenaran yang telah dicapai melalui jalur objektif itu memang benar dan tepat. Namun kebenaran itu berlaku untuk saat ini dan dalam konteks ini, serta selama kelemahan atau sisi salahnya sebelum terungkap. Sementara itu jawaban ya dapat muncul jika melihat faktor berikut. A. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk pemanfaatannya terhadap intelijensi dan cara pembacaannya terhadap realitas. Manusia memiliki banyak sekali sisi keterbatasan, diakui atau tidak. Keterbatasan itu ada kalanya dari kondisi fitrah manusia atau dari kondisi buatan dari manusia itu sendiri. Ada kalanya pula dari lingkungan tempat manusia hidup. Ada sangat banyak teori dan konsep yang pernah disusun orang untuk menunjukkan betapa manusia dengan segala
properti jasmaniah dan rohaniahnya memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Saya tidak bebas mengangkat batu seberat 5 kuintal. Saya tidak bisa kalau disuruh bermanis kata di hadapan orang yang saya benci. Saya tidak bisa kalau diperintah untuk menjawab soal-soal ilmu kimia karena memang saya tidak pernah mempelajarinya. Saya tidak mampu kalau harus bekerja 24 jam. Saya tidak kuat kalau punya teman ceriwis. Saya tidak mau kalau pagi-pagi sudah harus belajar. Saya tidak kuat. Saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Saya tidak ingin dan seterusnya. Itulah manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Keterbatasan fisik dan psikis. Hanya di dalam dongeng ada orang yang memiliki kekuatan, kepandaian, dan kebaikan yang tidak terbatas. B. Hidup itu kompleks. Harus diakui bahwa kehidupan itu multidimensi. Kebenaran dalam dimensi tertentu mungkin bisa bernilai kebenaran dalam dimensi yang lain. Kebenaran dalam dimensi tertentu mungkin tidak bernilai kebenaran dalam dimensi yang lain. Kebenaran bahwa saya harus segera menikah itu bukan berarti kebenaran bagi adik saya yang baru berusia 5 tahun. Kebenaran bahwa saya harus mengalah terhadap orang yang lebih muda dalam dimensi persaudaraan kekeluargaan mungkin bukan berarti kebenaran dalam dimensi etik dan mengejar kebajikan. Kebenaran kemasyarakatan bahwa saya harus saling menolong sesama teman jelas bukan berarti kebenaran ketika saya sedang mengerjakan soal-soal ujian sekolah. Kebenaran sosial bahwa saya jangan rendah diri mungkin tidak pada tempatnya dalam dimensi vertikal ketika berhubungan dengan Tuhan. Masih banyak lagi contoh lain yang menunjukkan bahwa hidup memang punya banyak wajah sehingga memutlakkan suatu pandangan atau pemikiran tentang kebenaran sesuatu hanya akan menyulitkan diri kita sendiri untuk hidup secara proporsional. Hidup itu berkembang dan tidak statis. Berdasarkan berbagai data dan analisis sejarah, peradaban manusia dilihat dari berbagai aspeknya, tidaklah berjalan di tempat. Bermacam-macam perubahan, perkembangan, dan modifikasi selalu saja terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari yang paling dasar dan sederhana, seperti cara berpakaian sampai yang lebih kompleks, seperti cara berpikir dan menyelesaikan masalah. Kondisi tersebut senantiasa terjadi dan memunculkan hal-hal baru, alternatif baru, dan ide-ide baru. Secara umum, perubahan dan perkembangan itu mengarah pada tingkatan yang lebih tinggi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Walaupun dalam hal tertentu sekali terjadi peristiwa atau sesuatu yang sifatnya setback, mundur ke masa lalu, baik dalam konotasi positif ataupun negatif. Kondisi dinamis kehidupan manusia tersebut menjadi salah satu faktor alasan bagi kita untuk tidak selayaknya terpaku dan memantenkan pandangan tertentu sebagai yang pasti benar, betapapun baik dan benarnya hasil karya, cipta, dan karsa manusia itu. Pada saatnya pasti akan lahir karya, cipta, dan karsa baru yang menuntut perubahan sebagai wujud dari tuntutan konteks zaman yang juga berubah. Kalau dulu sebuah kebenaran tertentu mungkin sangat relevan, sangat mungkin pada masa sekarang kebenaran tersebut perlu diuji ulang. Pengujian ini tidak dikarenakan kebenaran tersebut ternyata salah, namun lebih karena konteks yang semula dirujuk oleh kebenaran tersebut sudah berubah dan berganti. Untuk memahami hal tersebut kiranya tidak perlu contoh-contoh konkret karena bukti nyatanya sudah jelas banyak terjadi di sekeliling kita. Bahkan kita sendiri mungkin secara tidak sadar juga sudah mengikuti irama perubahan ini. Contoh paling sederhana ketika kita kecil memiliki uang 1.000 sudah sangat menyenangkan. Oleh karena itu tepat apabila untuk mengembirakan kita pada saat itu kita cukup diberi uang 1.000 perak. Namun sekarang kita pasti tertawa geli kalau dihadapi uang 1.000. Kalau dulu televisi termasuk kebutuhan yang sifatnya belakangan, mungkin saat ini televisi menjadi kebutuhan utama. Kalau beberapa waktu lalu ponsel adalah barang mewah yang hanya bisa dimiliki oleh kalangan elit tertentu, sekarang hampir setiap orang menenteng ponsel. 5. Bersedialah menahan diri untuk tidak memutuskan sesuatu sebelum jelas duduk persoalannya dan memiliki argumen yang sangat kuat. Sikap 5 perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan misi filsafat untuk tidak melakukan sesuatu tanpa memiliki dasar ataupun argumen yang kuat. Dalam keseharian, fenomena, rutinitas, dan terburu-buru sangat nyata terlihat. Kita sendiri bisa menghitung dan menginventarisasi berapa banyak aktivitas keseharian yang kita lakukan tanpa melalui pertimbangan matang dan sekedar mengalir, mengikuti bagaimana biasanya kita dan orang lain hidup.
Seorang filsuf tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan atau memutuskan sesuatu sebelum ia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang apa yang ia akan simpulkan. Ia akan bersabar dalam proses mencari dan menemukan bukti, serta argumen yang sesuai dan layak dijadikan sandaran untuk memutuskan sesuatu. Sikap seperti itu sebenarnya tidak hanya diperlukan oleh seorang filsuf, tetapi seharusnya juga oleh siapa saja. Pengambilan keputusan yang terburu-buru dan tanpa pertimbangan matang biasanya hanya akan membawa penyesalan pada akhirnya. Padahal setiap keputusan yang diambil nantinya harus dipertanggungjawabkan. 6. Janganlah lupa memprediksi berbagai akibat dari hasil pemikiran atau keputusan. Sikap ke-6 ini seharusnya sudah termasuk dalam kelima sikap di atas karena kelimanya mengindikasikan tuntutan untuk berpikir secara mendalam dan serius sistematis. Apabila dilaksanakan dengan benar, berpikir secara mendalam dan sistematis pasti juga berisi pertimbangan-pertimbangan terhadap dampak yang akan terjadi jika jawaban tertentu yang dipilih. Dampak yang dimaksud di sini bisa bersifat individual maupun sosial, karena filsafat pada dasarnya adalah cinta kebijaksanaan. Apapun yang akan diputuskan selanjutnya juga diputuskan dalam kerangka kebijaksanaan. Ada kalanya kita harus menunda keputusan untuk sementara waktu, misalnya dengan pertimbangan bahwa apabila kita putuskan saat itu juga dampak individual atau sosialnya akan lebih buruk jika dibandingkan persoalan yang sekarang kita hadapi. Ada kalanya kita justru harus mempercepatnya atau mengatur strategi penyampaiannya dan sebagainya. Pertimbangan terhadap dampak harus dilakukan karena filsafat tidak bisa melepaskan diri dari realitas tempat filsafat tersebut berada. Filsafat selalu saja merupakan produk ruang dan waktu tertentu. Sementara itu, misi besar filsafat adalah perbaikan hidup, mengidealkan konstruksi hidup yang serba terarah dan bermakna. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, seorang filsuf seharusnya mampu membaca realitas tempat ia hidup. Ia harus mampu pula menilai sejauh mana dampak yang akan terjadi akibat buah pemikirannya. Jangan sampai antara manfaat dan dampak negatif menjadi berat sebelah. Manfaatnya sangat kecil, sedangkan dampaknya sangat besar dan daya rusaknya susah diatasi. Apabila keputusan yang akan diambil memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kerangka kebijaksanaan, ia harus bersedia mempertimbangkan kembali keputusan yang ia akan ambil. Baik itu dilakukan dengan cara mengkaji ulang isi keputusan maupun mengkaji ketepatan ruang dan waktu, serta strategi penyampaiannya. Jangan sampai misi utama filsafat untuk menyadarkan orang agar hidup dalam keterarahan dan kebermaknaan tidak terpenuhi, sehingga terjadi justru kebalikannya, yaitu kekacauan dan ketidakterarahan.